pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini topik pembelajaran kita masih membicarakan teks negosiasi, di mana materi kita kali ini adalah pola penyajian dari teks negosiasi. Nah, langsung saja simak penjelasan singkat melalui video berikut ini. Negosiasi yang dilakukan oleh seseorang dapat diwujudkan dalam bentuk teks. Teks negosiasi memiliki pola penyajian dan penyampaian yang berbeda-beda. Nah, pola penyajian dan penyampaian yang berbeda maksudnya bagaimana? Lihat slide berikut ini. Nah, yang pertama, teks negosiasi disampaikan melalui cerita pendek ataupun narasi. Yang kedua, pola penyajian teks negosiasi disampaikan melalui dialog. Nah, yang ketiga, pola teks negosiasi yang ketiga disampaikan melalui narasi ataupun gabungan dari narasi dan dialog. Nah, agar lebih jelas kamu memahami bagaimana maksud dari pola penyajian teks negosiasi dari ketiga jenis ini, langsung saja perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, pola penyajian dari teks negosiasi berbentuk cerita pendek. Nah, maksudnya di sini penyampaian dari teks negosiasi tersebut disampaikan berdasarkan cerita pendek ataupun narasi. Teks negosiasi dengan pola ini terdapat unsur penawaran di dalamnya. Kemudian yang kedua, pola penyajian dalam bentuk dialog. Nah, kalau sudah dikatakan dialog berarti ada percakapan di dalamnya ataupun berbentuk dialog. Nah, pola ini sering dijumpai ketika penjual dan pembeli sedang bernegosiasi secara langsung. Nah, berarti pola penyajian yang seperti dialog ini berarti terdiri dari kalimat langsung. Nah, pola penyajian dalam bentuk dialog merupakan pola penyajian penulisan teks negosiasi yang berbentuk percakapan antara pihak yang mengajukan sebuah penawaran. Nah, kemudian yang ketiga, pola penyajian gabungan bentuk narasi dan dialog. Nah, berarti terdiri dari dua macam. Nah, yang pertama itu gabungan dari narasi ataupun cerita pendek dan dialog. Nah, ada di dalamnya cerita dan ada juga di dalamnya kalimat langsung. Nah, pola penyajian ini lebih menekankan pada uraian secara kronologis. Nah, kronologis maksudnya secara berurutan, yakni berdasarkan pada rangkaian waktu. Nah, isi laporan ini bersifat penceritaan peristiwa dalam sebuah teks negosiasi. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini contoh yang pertama. Ini adalah pola penyajian teks negosiasi berdasarkan pola cerpen ataupun narasi. Nah, lihat teks negosiasi berikut ini berisikan cerita ataupun narasi. Nah, kemudian yang kedua tadi dikatakan pola dialog. Nah, terdiri dari percakapan antara pembeli dan penjual. Nah, lihat, ini adalah pola dialog. Berarti terdiri dari percakapan ataupun kalimat langsung. Nah, kemudian yang ketiga, pola gabungan narasi dan dialog. Nah, berarti di dalamnya terdapat cerita. Lihat yang pertama, itu merupakan pola narasi. Kemudian dilanjutkan ke bawahnya itu adalah pola dialog. Nah, ada percakapan antara Lutfi dan Syifa yang berbentuk dialog. Nah, inilah pola penyajian dari teks negosiasi tadi. Demikian pembelajaran kita kali ini. Apabila masih ada yang kurang kalian pahami, bisa langsung kalian tanyakan ke WA pribadi Ibu. Sampai jumpa dalam pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat dan sekian dan terima kasih.